Untuk demam sendiri sebenarnya adalah suatu gejala ya, bukan Mmm, suatu penyakit. Jadi oke. kalau misalkan, gejala berarti masih ada sumber penyakitnya lagi. Mmm, Nah, gejalanya ini sendiri untuk demam ya, secara definisi itu adalah kenaikan suhu tubuh yang mhm, memang dalam tanda kutip disengaja oleh otak untuk, karena ada suatu suatu infeksi umumnya ya, namun mmm, bisa juga disebabkan karena hal-hal di luar infeksi. Untuk yang paling rentan mengalami demam ya, karena tadi penyebab terseringnya adalah infeksi, adalah orang-orang yang paling sering terkena infeksi, yaitu orang-orang yang daya tahan tubuhnya memang kurang ya dibandingkan oke. dengan yang populasi secara normal. Kita kelelahan ya, terus kemudian ya kecapean ya, dan Mhm, umumnya itu kan memang karena ada aktivitas tertentu ya, ya, misalkan karena pekerjaan atau mhm, kalau pada anak-anak karena sekolah ya yang lelah, terus kemudian juga setelah itu les dan segala macam. mhm, Sehingga dari sistem imunitasnya sendiri tidak bisa keep up ya. oke. Nah, sementara ketika aktivitas di luar kita terpapar ya, Mmm, ada exposure dari luar, kita ada interaksi dengan orang lain yang belum tentu semua orang lain tersebut adalah orang yang sehat. oke. Ya, pada saat itulah bisa terjadi penularan sebenarnya Mmm, penyakit dari orang yang lain kepada kita. Jadi untuk air es heeh, dengan demam? batuk, pilek, demam Mmm, ya kan sering sekali dihubungkan ke sana. ya, Sebenarnya sih tidak berhubungan. Beberapa literatur ya mhm, menyarankan bahwa kalau misalkan anak ya kan demamnya kadang-kadang memang disertai juga dengan gejala tidak mau makan atau ya, makannya sangat sedikit atau mmm, sangat susah. Ya memang salah satunya diberikan es krim. Pada dasarnya kan ketika anak itu suhunya meningkat tadi, ah seperti yang sudah disampaikan, kebutuhan cairannya meningkat. ya, Ya kalau kita beri air putih terus, kadang-kadang jadi anak juga nggak mau heeh, ya. Jadi biasanya ada trik-trik, misalkan diberikan sup ya atau makanan berkuah gitu eee, ya. Atau diberikan juga minuman-minuman yang ada rasanya. Atau diberikan es krim. Untuk menghindari infeksi secara umum, yang kita lakukan adalah kewaspadaan terhadap infeksi. mmm, Ya, kewaspadaan infeksi sendiri ada dua cara. Yang pertama, dari kitanya sendiri ya, mhm, dari sebagai manusianya yang ditulari, itu harus meningkatkan daya tahan tubuhnya tadi. oke, Artinya istirahatnya harus cukup. mhm, Misalkan pada kasus dewasa, itu berarti tidurnya ya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam gitu oke, ya. Terus mmm, kemudian yang selanjutnya lagi makanannya harus bergizi. mmm, Makanan yang bergizi itu adalah ada makanan pokoknya ya, bisa dalam bentuk nasi, dalam bentuk yang mhm, lain-lain, gandum, kemudian ada lauk pauknya, ada sayurnya dan ada buahnya.